Yo, hey guys, this is Mike. Oke, kali ini kita akan lanjutin Potlab kita, podcast balap. Dan seperti yang kalian lihat, sudah bersama Fado dan Naufal lagi-lagi ya bersama mereka. Dan kali ini kita akan membahas tentang pergunjingan asik. Atau berita desas-desus yang ada di F1 sekarang, yaitu tentang kontrak beberapa driver, bukan beberapa sih sebenarnya, driver ya. Kita bahas yaitu Valtteri Bottas, yang mana rumornya udah sangat kuat banget bahwa George Russell udah tanda tangan kontrak dengan Mercedes gitu ya. Dan mungkin nanti kita juga akan bahas sedikit tentang mobil 2022. Setelah itu mungkin kita akan bahas sedikit juga tentang race di Hungary besok. Oke, tapi sebelumnya kita hari ini memang mau bahas tentang Bottas dulu. Dan oh iya, jangan lupa buat kalian sebelumnya subscribe, yang belum subscribe juga ke channelnya Fado dan juga channelnya Nopal. Link ada di description. Alright, langsung aja kalau gitu kita akan bahas tentang kontrak ya, Valtteri Bottas, yang mana kalian sudah tahu semua bahwa Valtteri Bottas itu istilahnya akan ditendang lah ya, kasarnya ditendang dari Mercedes, yang mana digadang-gadangkan dia kemarin meng-approach Alfa Romeo gitu ya, yang mana kemungkinan besar masuk akal karena mungkin Kimi yang akan pensiun tahun 2022 mungkin ya, karena sebetulnya gue kepingin sih ngeliat Kimi di mobil baru ya, mungkin setahun doang lah gitu, karena ya asik aja mobilnya udah baru gitu kan. Nah tapi kayaknya most likely kita bakal ngeliat Bottas dengan Giovinazzi kalau memang sampai Bottas beneran ke Alfa Romeo gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin adalah, pertama, apakah Bottas cocok di Alfa Romeo? Atau kalau misalnya dia balik ke William, apakah memungkinkan gitu? Nah, menurut kalian berdua gimana? Mungkin dari Fado dulu deh. Kalau dari gua, kalau dari terakhir sebagai Bottas ya, kalau ke Williams tuh sama aja dari nol lagi nggak sih? Dia harus bantu ngembangin mobilnya lagi juga kan, biasa di depan. Nah, terus kalau oke, kan, silakan dulu. Kalau ke Alfa Romeo, di sisi lain gue nggak mau Kimi cabut sih, itu doang. Ya sebenarnya sama sih, tapi ya tidak dipungkiri dia Kimi udah tua juga gitu. Bener. At least kalau gue sih pengennya ya, malah gue pengennya Gio-nya, cuma Gio tuh kayak menurut gue rising star ya, lagi performanya lagi bagus juga. Betul. Gio masih punya masa depan lah gitu. Umurnya masih. Dan kalau ke Alfa Romeo sebenarnya gue kasihan sama ini sih, reserve driver ya apa sebutannya ya, si Callum Ilott itu loh. Oh, Callum Ilott. Ya. Driver junior mereka jadi kayak nggak kepake, yang dipakai yang veteran lagi gitu. Maksud gue biar kasih peluang lah sama driver baru gitu sih kalau dari gue. Oke, kalau Novel sekarang? Kalau menurutku sih kalau Bottas ke apa ya, kalau menurutku ya menurutku lebih oke ke Alfa Romeo sih, karena ya Alfa Romeo Kimi, waktunya Kimi ya, walaupun kayaknya banyak fans yang mau nonton Kimi masih balap, termasuk aku ya. Tapi kayaknya udah gantian dulu lah karena F1 sekarang isinya yang muda-muda semua gitu kan, dan Ferrari Driver Academy itu udah pada ngantri gitu loh. Terus Giovinazzi juga walaupun lagi konsistennya, tapi kayaknya kalau misal Bottas bener masuk ke Alfa Romeo, kayaknya Giovinazzi bakal ikut lengser deh. Bottas itu kayaknya bakal di-pair sama antara Callum Ilott atau Robert Schwartzman gitu. Itu menarik. Dirombak habis-habisan ya. Bisa. Tapi kalau ke Williams, yang mana Williams juga lagi gencar-gencarnya ini narik Bottas lagi. Kemungkinan juga kayaknya Nicolas Latifi bakal di-drop, dan yang bakal masuk adalah kemungkinan besar itu ada dua, antara Van Dorn atau siapa satunya, Nick De Vries yang di Formula E. Karena panas-panasnya gitu kan. Jadi ada rumor gitu juga sih. Rumornya gitu. Jadi Bottas ini kayak, kalau menurutku itu kalau misal ke antara dua tim itu bakal datang sebagai mentor itu sih. I see. Nah, yang menjadi menarik adalah pertama mungkin makanya gue tadi bilang di awal kita juga bahas mobil 2022, karena
ini ada hubungannya nih, karena gini, kalau misalnya Bottas ke tim manapun, misalnya William, nanti kan Fado sempat bilang kalau William takutnya balik dari nol nih gitu. Nah tapi di tahun 2022 kita punya regulasi baru yang mana ada budget cap, yang mana akan membuat performa mesin mungkin siapa tahu bisa lumayan sama gitu karena budget cap tersebut. Mungkin ini kan masih spekulasi ya. Jadi maksudnya mungkin nggak terlalu separah sekarang yang mana kalau kita bandingin Merc sama William tuh jauh banget gitu. Nah, walaupun George Russell masih bisa mengcarry si Williamnya gitu. Nah, tapi kan kalau regulasi nanti di 2022 yang mana ada budget cap itu, siapa tahu mesinnya bisa nggak terlalu jauh nih gitu karena ada budget cap, dan Bottas masih bisa bersaing gitu sama yang lain kalau misalnya dia di Williams. Jadi maksudnya gue rasa itu sih. Jadi maksudnya gue rasa nggak perlu khawatir sebenarnya untuk Bottas maksudnya ya ini sekilas ya, gue nggak tahu sih 2022 seperti apa. Tapi kalau mau menaruh harapan di 2022 untuk Bottas ya kayaknya dia bisa bertaruh pada regulasi itu kayaknya untuk bisa membuat suatu mobil yang sama-sama kompetitif di satu grid. Mungkin seperti itu sih. Jadi kayaknya, tapi kalau dibilang cocok-cocokan ke Alfa Romeo sebetulnya menarik ya, karena Bottas itu kan dari awal karir ya, maksudnya dulu kebesarnya di Williams, yang mana Williams Mercedes. tuh Mercedes, dan sekarang di Mercedes tiba-tiba ke Ferrari gitu. Jadi menarik sih, maksudnya melihat didikan Mercedes ke Ferrari gitu. Gua kepengin lihat performanya, dan mungkin kan mechanical-nya atau gimananya kan berbeda gitu kan, mesin Ferrari sama mesin Mercedes. Jadi mungkin itu sih yang pengen gue lihat sebetulnya. Makanya gue lumayan setuju nih kalau misalnya Bottas pindah ke Alfa Romeo ketimbang dia balik ke Williams kayak gitu. Jadi ya kayaknya menarik. Nah, gimana menurut kalian tentang kalau misalnya Bottas itu cocok? Apakah kalau misalnya bebas gitu, menurut kalian yang mana nih Bottas cocok gitu timnya selain Alfa Romeo gitu? Menurut kalian deh, Noval dulu deh. Kalau menurutku ya, Apakah Alfa Romeo udah pas, atau menurut kalian ini skenarionya misalnya bebas ya? tim kayaknya kalau tim sekarang kemungkinan ya. Sebentar, sebelum kalian menjawab mungkin gue kasih sedikit tentang Bottas. Bottas itu bukan driver yang cupu pertama, dia driver yang bisa ngimbangin Lewis ya, walaupun memang nggak sama sih, tapi dari segi driving pace-nya, dari segi ininya mungkin Bottas masih bisa bersaing lah. Tapi kalau misalnya kita lihat deh kemarin performa dia waktu sama Russell sama loh, bisa ngimbangin loh, walaupun memang Russell lebih muda ya. Jadi waktu di Bahrain maksud gue ya. Yeah. Jadi menurut gue Bottas bukan driver yang ecek-ecek lah. Nah jadi menurut kalian nih sekali lagi cocoknya di mana gitu? Dan di compare sama siapa nih? Nah coba Noval dulu. Kayaknya ya kalau menurutku nggak ada pilihan selain ke antara dua tim itu sih. Soalnya kalau Williams sama Romeo. Nah ini maksudnya ceritanya kalau misalnya Bottas ditawarin semua kontrak gitu, dia milih yang mana? Kecuali Mercedes ya, kecuali Mercedes. Ini kita berandai-andai. Nah, kalau menurutku sih antara misal dikasih antara nyoba Aston Martin sih. Aston Martin. Aston Martin. Sama Vettel ya? Ya antara sama Vettel atau sama Stroll. Vettelnya yang kan kalau kita ngomongin Vettel juga nih nerempet juga kan, Vettel lagi agak turun tuh, jadi nggak menutup kemungkinan bisa aja. Tapi Vettel udah mendium loh, Vettel udah mendium loh. Iya sih. Walaupun hoki sih. Tapi ya kalau menurutku sih kemungkinan kalau misal ada tim yang bagus itu yang cocok, mending buat ngambil Bottas itu kemungkinan besar si Aston Martin sih. Aston Martin. Soalnya kadang-kadang grid itu juga tidak terduga-duga aja, tiba-tiba tahu-tahu loh. Kayak Vettel ke Aston Martin tuh kan menurut gua nggak terduga-duga sih. Sama Perez ke Red Bull tuh, maksudnya walaupun terduganya di akhir banget gitu, tapi tengah-tengah musim kan kita nggak tahu, tiba-tiba ke Red Bull gitu si Perez kan. Jadi lumayan. Ya, siapa tahu Bottas beneran bisa Aston Martin gitu. Ya bisa jadi ya. Tapi kalau melihat kontrak Vettel masih sampai 2022 sih. Jadi
Dan Lance Stroll sebagai sang anak owner ya kayaknya. Gak bakal kayaknya. Gak mungkin di Sampai lama depan banget juga. Iya itu. Oke, Fado sekarang. Menurut lo gimana, Do? Bottas cocoknya di mana nih? Selain Alfa Romeo atau Williams? Pertama, menurut gue setuju tuh yang tadi Mike bilang kalau ada budget cap gitu, kayaknya kemungkinan tahun depan itu equal tuh lebih gede sih gitu. Ya, walaupun Jadi kita nggak ada masih nggak tahu ya guys, itu Iya, masih nggak beneran tahu, apa enggak. iya. Tapi ada harapan lah. Bener, ada harapan. Jadi kayak equal aja kita main game F1 gitu kan. Tapi kalau disuruh pilih dari tim sekarang, berarti harus cabut satu orang. Gue sih lebih pilih Alpine mungkin kalau gue gantiin Ocon. Gak tahu kenapa. Ocon 2024 tuh. Iya, Ocon udah Nah, di itu kontrak dia. 2024. Dari 2024 berarti si Alonso ya, si bapak ini. Si Ya, bapak Alonso ini. itu udahlah, cabut lah. 40 loh dia barusan ulang tahun ke Iya 40 loh. 40 anjir. Gila udah 40. Maksudnya Kayak Kimi versi 2 dia. maksudnya gini loh, menurut gua ya, kenapa kok maksudnya buat fansnya Kimi dan Alonso, gua bukan berarti membenci, sekali lagi bukan menunjukkan benci mereka. Mereka itu udah tua pertama, udah Juara berumur, juga. ya udah pernah juara juga. Yang mana kalau dia di compare dengan driver-driver yang ada di grid sekarang, yang mana masih muda dan muda-muda itu apa? Lebih berani nih kalau nyalip. Mereka udah tua, mau nyalip side by side pasti mundur, jamin. Iya, Maksudnya pasti udah, aduh gue udah punya anak, udah punya istri nih, aduh mundur aja deh. Pasti gitu. Ketimbang orang-orang muda yang masih berapi-api kayak Max sama ya Lewis belum punya pasangan ya. Jadi masih bisa apa ya? Fight-nya tuh masih seru ketimbang lu ngelihat si Alonso sama si Kimi battle gitu. Lu lihat aja battle Kimi sama Alonso nggak pernah ada yang something yang kayak seru banget. Pasti mereka either ngalah atau memang pas lagi nyalipnya enak baru disalip sama mereka. Jadi itu yang bikin gua nggak suka ada yang tua-tua, maksudnya bukan benci sekali lagi ya. Maksudnya kalau yang tua itu cenderung lebih menahan diri lah di track ketimbang yang muda yang masih berani gitu, yang masih berapi-api lah. Nah, makanya lebih baik yang tua-tua itu udahan aja gitu. Itu menurut gua pribadi, Oke, lanjut Fado. Apalagi ya menurut gue sih ini, kalau kenapa gue pilih Alpine, gue tuh kasihan sama apa sebutannya Renault apa Alpine Academy ya sekarang ya. Gua nggak tahu. Alpine Iya, masih yang punya Guan Yuzo juga sih. Nah itu maksud gue, mereka sampai harus kayak apa ya, tahan lagi deh setahun gara-gara ada pembalap veteran masuk gitu. Terus mereka jadi kayak nggak dapat kesempatan gitu, kayak contohnya si Callum Aylott, si Robert Schwarzman tuh sebenarnya tahun ini tuh harusnya udah nggak main di F2 gak sih menurut gue. Performanya tuh kayak udah bagus banget nih tahun Udah kemarin. bagus ya? Cuma karena slot di F1 tuh dikit, terus ada si bapak-bapak ini ikut. Cuma gitu. 20 orang bos, F1 bos. Gimana? Makanya itu. Kita punya driver banyak yang lumayan bagus. Salah satu yang bagus yang tidak tersentuh adalah Nico Hülkenberg. Bener. Benar. Iya kan? Nico Hülkenberg sampai bilang loh, tahun depan kalau dia nggak dapet seat udah dia menyerah di F1 tuh. Gue sedih banget sih baca itu. Itu maksudnya gimana ya? Ya keadaan coy. Maksudnya banyak yang sama jagonya sama Nico dan masih lebih muda gitu. Jadi emang bukan nyalain dia juga sih, susah gitu. Susah untuk dapetin seat di F1 tuh susah banget. Dan Nico kemarin nyaris ya, cuma akhirnya milih PRS. Nyaris banget. Red Bull ya. Nyaris. Tapi ya gimana ya? Tapi Kecuali ada tim baru ya. Tapi kalau kalian suruh bisa ngatur nih, Nico cocoknya di mana nih? Tahun depan kalau misalnya masuk nih, tim apa? Pengen ganti Stroll ya, Aston Martin. Tapi susah nih gimana Tapi, yang punya iya, bapaknya. Tapi Lance Stroll juga nggak jelek sih, nggak iya, jelek bagus, sih, bagus Lance Stroll. Maksudnya nggak jelek lah pokoknya, masih bisa ngimbangin Vettel at least lah. Vettel Iya, tuh 4 kali juara dunia loh. Sementara Lance Stroll tuh cuma anak seorang bokap yang tajir gitu. Tapi mereka masih si Lance Stroll masih bisa ngimbangi, jadi ya gua rasa layak lah di Aston Martin, layak lah. Underrated lah. Underrated. Siapa Nah makanya ya? susah kan, Nico Hülkenberg mau masuk tuh susah, mau masuk kemana coba? Kasihan. Ganti Williams ya seperti yang lu bilang, masih ada Nick De Vries, masih ada ini, susah juga. Tapi si siapa Nico bilangnya mau ke Williams sih terakhir, dia mau coba Williams katanya gitu. Yang mana Williams susah juga gitu. Nicolas Latifi pay driver yang bayar Williams buat nyetir kan. Avazanya yang punya bapaknya ya. Iya.
Iya. Sofina Sponsor juga. utamanya. Iya, sponsor utama. Nico Hulkenberg bawa sponsor apa? Nico Hulkenberg. Susah anjir. Harus lebih gede itu. Iya. Kalau Kalau ada. tapi nih, kalau Mercedes tahun depan beneran dua-duanya rookie, lu lihat aja Haas tuh. Hancur anjir di belakang banget. Nah itu apakah mau William ngambil langkah seperti itu? Karena William udah terpuruk bertahun-tahun loh. Bener. Kayaknya Kira-kira- butuh mentor sih kalau Williams ya. Butuh Paling nggak senior. paling nggak satu. Bener. Nah, Bottas. berarti Bottas, Bottas. apakah Nico Hulkenberg? Kan Bottas di Alfa Romeo. Aduh. Nah, iya juga. Nico Kalau Alfa Nah, kalau ngambil Nico juga ini 2 tahun nggak megang F1, susah juga. Marisov ya. kalau dari skill sebenarnya yang udah terbukti Bottas sih. Bottas kan bisa ngimbangin. Iya, Bottas Itu jago bisa sih. jadi wingman, bisa bantu poin Mercedes. Kalau Nico, ya kemarin kita bisa lihat dari dia di Racing Point aja kan. Nico di Racing Point jago anjir. Dari Iya, posisi nggak- 20 nggak- finish posisi 8. Gila. Iya itu. Dan yang lebih gila adalah dia lagi ngopi disuruh nyetir F1 loh. Gila loh. Gak ada Satu latihan. hari kan. Gak ada satu hari latihan loh. telepon. Gak ada latihan loh. Gila kali. Siapa coba tuh? Iya anjir. Jadi bener-bener apa ya? Maksudnya Nico Hulkenberg itu ada potensi lah, bisa kita bilang gitulah. Potensinya ada gitu. Walaupun memang selama dia di F1 dia nggak pernah podium ya. Kalau iya kan Ya, nggak belum. pernah podium. Tapi jago. Tapi nggak pernah podiumnya apakah gara-gara mobilnya yang kurang jago? Karena Renault mungkin yang kemarin-kemarin masih cupu kali ya. Iya. Jadi ya susah Renault. juga. Renault baru podium juga pas Ricciardo tahun 2020 kemarin kan. Iya. Nah jadi ya Nico waktu itu memang momentumnya aja ya nggak pas mungkin atau memang gimana, soalnya kalau kita lihat kemarin performa di Racing Point juga ngacir juga, bisa-bisa aja itu. Jadi susah sih, maksudnya gue kalau diposisikan sebagai owner tim gitu suruh milih orang juga susah aja. Iya. Bener. Milih orang susah. Sementara Bottas misalnya, Bottas kan hitungannya dia juga lagi ngemis kursi lah ya. Maksudnya driver juga di satu sisi lu nggak mau nurunin gaji. Maksudnya lu bayangin di Mercedes itu udah dia digaji katakanlah 1 juta gitu kasarannya. Lu di Alfa Romeo nggak mungkin dong minta gaji 1 juta yang sama gitu. Iya. Ya pasti Budgetnya dia. kepotong lah. Nah itu yang susah juga sih di apa, maksudnya mengambil keputusan kontraknya tuh yang gue bilang susahnya di situ. Mungkin Lewis gara-gara kemarin kontraknya nggak kelar-kelar, mungkin gara-gara itu kali ya. Dia minta kemahalan atau gimana kali di Mercedes karena dia udah 7 kali World Champion, mungkin jadinya nih gue bikin lu champion 7 kali nih, masa lu gajinya. Padahal champion juga bantuan Bottas. Ya ada andil Bener lah, sih. ada andilnya Bottas juga lah gitu. Jadi gue rasa minta gaji itu too much sih menurut gue. Ya mungkin minta gaji naik gak apa-apa, tapi kayaknya Lewis mintanya gede banget deh kalau gue lihat-lihat. Gila. Nah makanya tahun depan ada budget cap, yang mana yang tapi budget cap itu nggak ini sih, nggak, kalau gue baca regulasinya nggak ini ya, nggak untuk driver boleh terserah, nggak di budget, nggak di cap. Jadi driver kalau nggak salah itu driver boleh terserah, terus kayak 2 orang kalau nggak salah, 2 orang di tim, kayak mungkin tim prinsipal sama apa gitu mungkin, pokoknya 2 orang kalau nggak salah, terus sisanya itu gajinya harus nggak boleh di atas berapa gitu, kayak misalnya mekaniknya gitu. Jadi bener-bener budgetnya harus sama semua, rata semua tim. Jadi menarik banget karena Mercedes gue yakin gaji pegawainya gede semua tuh. Iya pasti sih. Dan Pasti. Banget. yang kasihan yang kerja di Mercedes sih, tahun depan gajinya dipotong semua. Potong gaji semua itu. Potong gaji semua. Satu pabrik. Tentu Yoi. pabrik. Jadi ya sekali lagi mungkin pertanyaan terakhir untuk kita bahas Bottas. Jadi gimana menurut kalian Bottas pertama layak ikut tahun depan 2022 atau ganti yang lain yang muda-muda, atau ya itu dan maksudnya pertanyaan pertama apakah layak lanjut tahun 2022, dan kedua apakah layak di Alfa Romeo atau
Williams sekali lagi. Coba Fado dulu. Gue sebenarnya kalau nanya gitu gue juga masih mikir nih, aduh susah, kayak harus mikir siapa yang harus dikorbanin ya dari grid F1 gitu kan. Gak apa-apa menurut lo aja. Kalau menurut gue sih milih. Bottas masih layak banget lah, masih Layak layak banget banget. ya? Soalnya dia kayaknya wingman ya terbaik untuk beberapa tahun ini lah gitu. Wait, Karena gue stop dulu. apa nih? Sekali lagi, kalau kalau misalnya jawaban kalian layak yang mana, mungkin pasti kalian jawabnya layak juga. Apakah Bottas pantas menjadi wingman lagi apa jadi leader? Nggak pantas. Harus main sih Bottas. Iya, satu-satu. Ayo, jawab leader. Fando. Gua ya udah saatnya Bottas inilah muncul. Bersinar ya saatnya Bottas bersinar ya. Kasihan Makanya aja. Sepanjang karir dia jadi wingman mulu anjir. Kan the wingman, menurut gua ke Williams mungkin ya untuk jadi driver nomor 1 ya, dengan ada budgetnya mudah-mudahan aja bisa ada harapan. Iya. Karena George Russell aja bisa, harusnya Bottas bisa lah. George Russell aja bisa, harusnya Bottas bisa lah. Karena kalau dilihat skillnya kayaknya sama lah. Kayak kemarin kan pas di Bahrain kita lihat battle-nya Bottas sama Russell, ya walaupun Russell menang dikit tapi masih bisa ngimbangi, berarti sama ya. Jadi oke, Novel. Ya jelas Bottas masih pantas. Dan tadi apa timnya ya? Kalau timnya menurutku sih lumayan susah sih. tinggal ini aja. Tinggal gimana dari antara kedua tim itu yang udah menurut saja Williams atau Alfa Romeo mau memperlakukan Bottas gimana. Itu kan jelas nanti di kontraknya harus dijelasin tuh. Ini Bottas kamu nanti bakal gini. Kalau menurutku salah satunya ada yang bikin kayak kamu itu sebagai membantu development aja, menurutku itu tolak aja. Mending cari yang main Bottas kamu udah kebukti skillmu gimana, udah tinggal gaskan aja. Kalau poin ya syukur, nggak poin ya pokoknya jangan sampai jadi wingman lagi. Udah cukup ya, kasihan ngelihat dia ngasih ke orang mulu kayak aduh. Tapi kalau semua kontrak bilang dia suruh jadi wingman gimana? Back to Bottas. Iya sih. Itu balik itu balik ke Bottas sih. Tapi kalau gue pribadi gue jadi Bottas gue terima sih. daripada ke balap anjir. Orang 20 orang loh. 20. Oh iya dia bisa pindah ke rally sih. Ya itu tergantung ya. Biasa bule itu lebih suka idealisme sih. Dia mending dia keluar tapi dia happy daripada dia tertekan untuk jadi wingman sih, biasanya gitu sih. Bule nggak terlalu peduli, apalagi dia juga duitnya udah banyak lah selama di F1 kan udah terkumpul banyak juga, jadi bisa nyantai. Ya kalau gua rasa juga menurut gua Bottas layak lah untuk masih di grid 2022, apalagi gue pengen lihat Bottas juga bagaimana dia bersaing di mobil baru di 2022, yang mana kalau dilihat kemarin sekilas di penjelasan tentang aerodinamisan mobilnya itu, mereka bilang udah nggak ada dirty air, udah lebih enak nyalipnya, udah dan segala macam. Jadi ya intinya mereka bilang 2022 car bakalan lebih bisa wheel to wheel battle gitu ketimbang yang sekarang. Jadi ya itu gue tungguin banget, plus budget cap. Jadi ya intinya tahun depan gue pengen lihat battle yang sangat sengit dengan skill driver yang udah terbukti, yaitu seperti Bottas ini. Jadi ya gue rasa Bottas layak lah tetap di F1. Dan kalau timnya kayaknya Alfa Romeo sama Williams, gue lebih condong ke Alfa Romeo karena seru aja kalau jadinya Ferrari gitu ya, sin Ferrari kan maksudnya. Ngincip. Jadi biar Williams didatengin orang baru lah. Tapi kalau balik ke, tapi gue kepingin Nico Hülkenberg yang ke Williams. Jadi ya itu Bottas ke Alfa, Nico ke Williams. Jadi Williams ambil satu rookie nanti Nick De Vries atau apa terserah. Bottas di Alfa Romeo sama Giovinazzi gitu. Jadi ya atau Giovinazzi pindah ke Haas, Mick Schumacher pindah sama Bottas, itu cocok. Itu cantik atau Vettel yang ke Alfa Romeo, Bottas ke ini, gokil kalau sampai kayak gitu anjir. Wis banget ya. Vettel ya kan nemenin Mick di Alfa Romeo, Bottas pindah ke Aston. Wah anjir, father itu bisa terjadi.
father and son moment di Alfa Romeo itu akan merinding asli. Kalau sampai deket aja deh. kalau sampai kayak gitu GG pasti seru banget sih F1. Pasti orang-orang pasti seru. Terus pas balapan Vettel crash sama Mick. Seru banget. Wah, drama 2022. Iya. Oke, ngomong-ngomong crash, kita langsung balik ke crashnya Hamilton dan Lewis yang akan dibawa nih ke Hungari. Tapi kalau melihat berbicara besok kita akan start Hungari, besok hari Jumat akan mulai praktis 1. Dan kalau kita lihat di minggu ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita udah ada di sosial media banyak, maksudnya tim bagaimana Mercedes dan Red Bull menanggapi tentang crash minggu lalu, 2 minggu lalu lebih tepatnya. Jadi yang mana mereka Red Bull masih nggak terima intinya. Terus kalau nggak salah hari ini mereka lagi dipanggil sama FIA kalau nggak salah untuk nge-review bersama barengan ya. Benar. Review barengan. Dan kalau dari pihaknya Max sendiri, personalnya Maxnya, dia bilang dia udah nggak mau ngubrisin itu, dia pokoknya move on aja balapan. Nah, ini yang menarik nih, dimana driver udah, maksudnya gue salut sih sama Max. Gue nggak nyangka kalau Max bakalan bisa sedewasa itu, walaupun kemarin dia marah ya, karena ya wajar sih. Kita aja kadang-kadang abis balapan kan pasti masih emosi dan segala macam. Dan tapi sekarang maksudnya dia masih nggak ngungkit itu, udah nggak ngungkit gitu, dan dia bilang move on. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nanti di Hungari itu kalau misal ini FIA udah kelar, semua udah kelar dan maksudnya Lewis juga toh kemarin udah didapat penalti nih, FIA bilang ya udah Lewis yang salah memang, tapi kita rasa ya penaltinya untuk kesalahan Lewis adalah ini gitu, adalah 10 detik itu udah cukup nih gitu. Dan misalnya Red Bull udah terima nih, udahlah gimana lagi gitu. Nah, apakah di track nanti si Lewis sama Max ini bakalan ngelakuin, maksudnya bakalan agresif nih Max nutupin Lewis nih gitu, atau sebaliknya gitu? Menurut kalian gimana nih? Mungkin Naufal dulu deh. Ya. Apakah akan lebih agresif dari biasanya gitu? Kalau menurutku sih bakal lebih agresif, karena ya kalau di luar track sama di dalam track jelas kalau di luar track itu kan jelas jaga image, terus jaga apa. Nah, mumpung besok balapan terakhir sebelum season break tuh kan, jarak ke balapan selanjutnya masih panjang 3 minggu. So ya, bukan nggak mungkin Max bakal ya men-spice-kan things lah. Pasti bakal lebih agresif, dan Hamilton jelas gak bakal menurunkan keagresifannya dari Silverstone kemarin gitu sih menurutku. Karena ini kan yang memimpin klasmen masih Max ya, Jadi besok poin ya. Race besok beda kecil doang. Beda berapa poin? Under satu digit. Ya, pokoknya under 10 poin. Jadi gimana ya, maksudnya penentuan nih. Race besok nih penentuan, maksudnya sebelum season break bakal siapa nih yang akan stay memimpin nih. Itu yang karena kan Lewis udah kalah 4 race berturut-turut ya. Dan kemarin dia menangnya pun ya karena crash gitu, karena Max DNF gak bisa lanjut. Nah, oke, Fado. Kalau menurut gue setuju sama si Noval juga. Pasti ini kan sebelum season break mereka bakal gila-gilaan nih. Gimana caranya biar ngamanin poin lah. Pasti bakal. Yang gue takutin malah jadi agak lebih bakal kayak kemarin juga nih di startnya. Kalau misalnya mereka 1-2 atau kebalikannya gitu, bakal langsung nutupin. Kalau Verstappen kan suka kalau lagi start suka langsung miring gitu tuh. Ya, langsung nutupin ya. Harusnya gini tapi Verstappen gini biasanya. Gitu. Langsung begitu, lihat deh. Pasti gue ngarepinnya sih ya bakal lebih dari Silverstone, tapi jangan sampai crash lagi ya. Kalau crash lagi, wah itu kayak kalau mau crash dua-duanya deh biar adil gitu. Nah, iya. Kan nunggu season break jadi enak nih gitu kan. Tapi kalau ngomong adil ya, harusnya satu-satu nih. Lewis crash, besok Max dapat 10 detik penalti. Menarik kalau kayak gitu ya. Kalau kayak gitu
terus Max gak menang, wah rame. Ya, tapi kalau kita melihat flashback beberapa race ke belakangan sebelum Silverstone, itu memang start race itu Max agresif banget anjir di Spanyol. Itu bener-bener Lewis disundul gitu anjir. Terus di Imola itu juga Lewis sampai naik curve itu kan, jadi kuda lumping bentar tuh Lewis. Jadi itu gue juga mau nanya tuh, boleh ya emang start dia miring gini ya? Kayaknya nggak apa-apa, cuma ya itu kalau misalnya nabrak Lewis, gue yakin Max kena salah. Cuma ya kayak kita bilang di EFL kan, kalau gue bilang kan dive bomb boleh, tapi lu kalau nabrak ya lu yang salah gitu. Itu yang terjadi di Max. Jadi Max agresif, tapi di sini Lewis masih back out gitu. Nah kemarin bedanya Lewis nggak back out, jadi mungkin sedikit. Makanya dia bilang kemarin Lewis pas wawancara bilang kan, gue udah nggak mau nahan lagi nih, pokoknya gue mau maju terus gitu. Jadi ya ini menarik sih, karena udah beberapa race ini startnya Max sangat agresif sekali gitu, karena memang di mungkin kedua tim ini beranggapan kalau di lap pertama keluarnya yang di depan si itu ya, makanya sampai ujung ya si itu kali ya. Jadi mungkin makanya harus duluan nih yang selesai masuk lap 2 itu harus Max nih yang di depan atau Lewis nih yang di depan. Jadi makanya kemarin Max pasti agresif banget untuk dapetin lap satunya itu, dan terbukti memang bener gitu, udah di depan ya pasti finishnya itu gitu. Jadi ya kecuali di Spanyol kemarin ya, karena salah strateginya Mercedes yang 100 IQ lah. Nah mungkin yang jadi menurut gua yang harus perform juga itu adalah Bottas dan Perez anjir. Itu Perez yang gua bilang masih belum terlalu konsisten sih. Perez yang masih belum terlalu konsisten. Jadi itu yang harus besok di Hungari itu harus Perez harus push nih. Karena kalau bisa besok itu nggak apa-apa, Mercedes bebas mau di Lewis pertama nggak apa-apa, tapi 2-3-nya tuh harus Red Bull semua tuh. Nah itu baru bisa tuh. Baru lumayan, karena kan yang ngejar Lewis ada Max sama Perez kan di belakang. Jadi kalau misalnya Max, Lewis, Bottas itu juga susah tuh. Jadi itu sih yang penentuannya menurut gua bakalan itu sih. Kecuali yang ketiga itu atau pokoknya ada yang di tiga top qualifying itu nggak ada. Maksudnya selain ada satu selain Mercedes sama ini ya, sama Red Bull, itu mungkin masih aman. Pokoknya jangan ada dua. Pokoknya yang ada 2 tim aja itu kayaknya yang bakalan bisa lumayan menang sih di start menurut gua. Karena Hungari itu turn satunya menukik banget coy. Iya. Turn satunya nukik banget. Malah banyak yang keluar tuh pas itu. Banyak yang keluar. Tikanya tricky. Turn 1 terus turn selanjutnya itu yang turn 2 apa ya? Yang turn 2 masih hairpin tuh. Nah, yang susah itu yang susah itu yang flat out oke. Yang ke kiri itu yang turn 2 itu berarti. Iya. Tahu. Iya. Turun terus itu hitungannya tuh naik turn 1, turn 2, turn 3, turn 4 berarti. Turn 4 yang ke kiri gitu. Itu bahaya. Itu kalau misalnya side by side di situ, susah coy itu coy. Itu lu pernah loh si Max sama Lewis itu side by side di situ, dan ya senggolan backing wheel terus keluar track. Nah, oke. Mengingat ini satu lagi nih pembahasan tentang Hungari. Itu besok Max Verstappen menggunakan mesin bekas tabrakan kemarin, guys. Nah, itu kira-kira gimana tuh menurut kalian? Coba Fadu dulu. Gue baru tahu malah info itu tuh. Iya, gue tadi baca. Jadi mesinnya katanya udah dibenerin apa gimana? Pokoknya intinya akan dicoba, kayak katanya sih dicobanya di practice dulu, dicoba nanti mesinnya masih oke nggak? Nah kira-kira apa memungkinkan gitu mesin? Mungkin mereka mau menekan budget kali ya kan, mahal banget. Nah itu maksudnya budget 1,8 1,8 juta dolar itu berapa anjir? 1 triliun nggak sih? Atau sekian Billion apa? Banget. Iya billion berarti triliun. Gila ya. Menurut gue terlalu ini juga sih. Cuma kalau emang masih bisa ya bagus. Kalau enggak bahaya juga guys. Gue nggak tahu mobil F1 semahal itu anjir, triliun. Makanya itu asli. Masa sih 1,8 juta kan? 1,8 juta dolar.
Terus Coba gue tahu Mahal info banget. Red Bull make mesin bekas 1,8 wajar sih kalau emang mahal itu. juta tuh 23 USD tuh IDR. Triliun. Oh, Berapa tuh? 26 miliar guys, nggak sampai triliun. Oh, 26 miliar. 26 miliar, ya itu. Masa cuma 26 miliar sih? Triliun gak sih, billion tuh triliun kan kalau iya kalau billion itu miliar. Ya makanya itu red di mana ya? Infonya di mana sih, di F1 kan? Di Instagramnya F1 nggak sih? Pos. Pokoknya gue lihat Aku sih bacanya di 1,8 nggak sih? Iya Ah, kan, bener kan? ingat juga 1,8. Nah ya itulah pokoknya. Jadi kira-kira lumayan sakit lah ya untuk. Bentar. Oh ini gajinya. Keuangannya gila itu, langsung Gila sih. kelepek-kelepek. Sampai Ya, pokoknya- pakai pengacara kan Red Bull. Ya pokoknya yang nggak Gimana? terima Red Bull, tapi iya sih mungkin maksud gue tuh Red Bull berharap apa gitu, maksudnya berharap apakah Lewis di penalti nggak ikut balapan satu race apa gimana gitu. Jadi ya mereka kekeh banget tuh. Nah pengennya tuh apa gitu, apa yang dipengenin dari mereka juga belum ini. Soalnya mereka berharap apa, maksudnya event Di itu ban. salah Lewis, tapi ya tetap gimana kalau dilihat-lihat ya itu racing incident gitu. Ya racing incident kan kita bilangnya nggak bisa 50-50 ya. 50-50 kan racing incident. Gue tuh kemarin baca video lihat video dia bilang racing incident itu kan berbanding lurus nih 50-50. Nah, Lewis di sini, Max di sini. Nah, kemarin itu berat di Lewis dikit nih. Berat di Lewis dikit nih. Jadi makanya Lewis yang dapat penalti gitu, atau ya pokoknya memang salah Lewis tapi ada salah Max juga gitu loh. Jadi makanya kita bilangnya itu racing incident. Makanya gue bingung juga nih Red Bull minta apa gitu, mau diapain emang si Mercedesnya. Kalau menurut gue sih apes aja jadinya sampai kelontangnya separah itu ya, karena kalau ya gue yakin Lewis Hamilton nggak bermaksud mencelakakan juga lah. Jadi kenapa jadi bahas crash lagi? Iya. Ya pokoknya gitulah guys. Intinya di Hungari kita pastinya kepingin ngelihat keseruan antara kepanasan lah antara Max dan Lewis gitu. Ya, walaupun memang ya, tapi gue yakin sih di dalam diri Max sih, walaupun dia udah move on, tapi gue yakin dia pasti kalau kasarannya itu emosinya itu ditaruh di performanya gitulah. Kepengen bener-bener agresif, pasti gue yakin agresif banget. Makanya gue pengen lihat nih bisa sejauh apa qualifyingnya. Makanya gue jangan sampai mesin bekasnya itu bermasalah di performanya Max besok nih. Setuju gue. Tiba-tiba kayak Leclerc kan mesinnya mati-mati gitu. Pusing. Gambling Ferrari, banget gitu. aduh, Mesin Ferrari. bekas tabrakan. Iya, mesin bekas tabrakan masalahnya itu loh. Jadi bingung juga harus gimana guys. Jadi ya semoga mesinnya Max aman lah. Jadi ya mungkin dikit lagi udah 40 menit nih. Jadi ya gimana mungkin harapan kalian besok di race Hungari, mungkin dari Noval dulu. Romi, ya kalau dari aku ya, kalau harapan kalau di hari ini hari kita rekam hari Kamis ya, dan di hari Kamis itu biasanya kalau di medsos yang bahas-bahas event itu biasanya ngepost weather prediction. Nah, weather predictionnya hujan. Tahun lalu hujan ya. Tapi hujannya awal doang kan? Tahun lalu hujannya awal doang. Awal doang. Verstappen kelontang kan. Nah, Oh iya, tahun lalu Verstappen kelontang dibenerin sama mekaniknya cepet banget tuh. Iya. Jagoan. Ya, Kalau Hungaria juga ya nggak menutup kemungkinan buat hujan sih, tapi aku semoga lah besok paling nggak 50% ke selesai itu hujan gitu kan. Terus ada safety car, terus strateginya kocok-kocokan itu kayaknya bakal asik sih. Harapanku sih gitu ya. Tapi kalau enggak ya ya udahlah, Verstappen win nggak apa-apa, Hamilton win kayaknya lebih baik jangan. Enggak. Sekali lagi kita nggak benci Hamilton guys. Iya, nggak benci Hamilton guys. Tolong Kita cuma jangan benci dominasi. kita cuma benci bosen dia menang terus ya, bukan benci. Bosan yang menang terus. Iya. Kalau Verstappen menang terus tapi baru musim ini nggak apa-apa. Kalau musim depan menang terus Lewis sudah 7 kali world champion. Iya. Oke. Aku nonton Lewis menang. Pado. Gantian.
Kalau dari gua berharapnya di Hungari menang baru sih, biar seru aja. Menang Siapa baru. gitu mau? Iya mungkin nanti Leclerc juga lah. apa Nah, Norris. Ya boleh lah, Atau boleh. Norris. Boleh. Norris. Boleh. Jadi biar poinnya ya yang 3 atau 4 masih bisa inilah gitu. 3 ya minimal ya. 3. Maksimal. Norris Masih Norris bisa di ini. posisi 3 nggak sih kalau nggak salah? Norris apa Ya, Bottas ya? Iya. 3 Posisi ya? 3 Norris, gapnya sekitar 30-an poin. Jadi kalau misal menang, terus Oh, yang iya. depan kayak entah kenapa ya duar gitu kan. Gitu. Itu plot twist banget sih. Iya. Ya, Buddha Iya. mantep. Tidak menutup kemungkinan Max sama Hamilton bakal crash lagi tuh, nggak menutup kemungkinan melihat Iya. keagresifan mereka yang sudah menjadi nih. Gue yakin. Ya gue sih Sama aja. di lubuk hati gue kepingin mereka crash lagi sebetulnya. Maksudnya karena kalau mereka sampai crash lagi itu bakal dramanya menarik. Sama Maksudnya panas. crashnya tapi biasa aja, jangan sampai parah. Pokoknya kelontang aja gitu. Paling Jadi- enggak lah ya. DNF kayak nggak Ya. usah mahal-mahal crashnya, tapi yang penting dua-duanya banyak copot gitu kan. Iya. Maksudnya nggak apa-apa gitu. biar ada spice karena ini ronde masih panjang guys. Ini masih ronde Iya. keberapa? Masih Gue panjang. ini kayak gini terus aja nih. Iya. Kayak gini seru banget nih, panas nih sampai Abu Dhabi gitu ya. Iya. Mantap sih kayak gini terus nih. Nah, gue tuh kepingin ya di Abu Dhabi nanti itu Max sama Lewis itu bener-bener cuma selisih 1 poin gitu, yang kalau misalnya yang mana yang menang, nah itu gue kepingin kayak gitu guys. Jangan sampai udah sebelum Abu Dhabi udah ketahuan nih WDC-nya, males banget, Bos, gue gak mau deh. nggak seru gitu kan. Semoga itu kayak di Abu Dhabi itu kayak tahun 2016 itu kan, kayak tahun 2012 kayak yang juara itu yang bener-bener tiba-tiba wajir bisa juara. Yes, Ngejar posisi sekian gitu. Tuh. Menarik Nah, kalau gitu sih. Oke lah, tapi kalau gua pribadi harapan di Hungari ya Ferrari ya. Sebagai tifosi sejati. Ya, Hampir banget. karena kalau melihat performa kemarin di Silverstone, Ferrari not bad gitu. Despite of Leclerc gigi 8 yang nggak bisa gitu kan. Ya siapa tahu kalau di Hungari bener mobilnya ya siapa tahu bisa tetap ngacir, karena melihat di Hungari banyak tikungan juga, nggak banyak lurusan ya. Jadi Ya, benar. Ferrari kuat di tikungan soalnya masalahnya. Jadi ya mungkin bisa tuh. Kita lihat aja. Semoga lah ya. Carlos Sainz juga kemarin ya nggak bisa nyalip ini Ricciardo terus sih. Dapat terus tapi nggak salip ya kan. Tapi not bad lah ya buat. Tapi not apa, bad. Tapi buat Ferrari not bad lah. Maksudnya Ferrari itu kan di bawahnya McLaren nih. Tapi kemarin masih bisa di Leclerc di atasnya McLaren, jadi masih oke lah. Sama bisa ngejar terus kan di walaupun nggak kesalip-salip tapi masih bisa ngimbangin lah paling enggak. Jadi kita lihat aja Hungari ya. Gue nggak peduli Max sama Hamilton, gue Ferrari aja. Ya itu kan gue guys ya. Ya jadi kalian tulis aja guys di komen harapan kalian gimana di Hungari. Kita tunggu, nanti kita baca satu-satu. Dan ya thank you banget. Ini episode kita yang kedua, officially kedua untuk Podlab kita bertiga maksudnya. Jadi ya thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune, yang sudah dengerin obrolan kita dari awal, dari Bottas sampai Hungari ya. Jadi ya thank you. Dan ya jangan lupa sekali lagi subscribe yang belum subscribe ke channel gua, dan juga subscribe ke channelnya Fado, channelnya Noval. Mereka berdua juga main F1 gitu ya. Dan ya thank you buat kalian semua pokoknya. Jangan lupa like videonya, komen di bawah sekali lagi gimana harapan kalian untuk Hungari besok. Dan ya see you di hari Minggu, kita akan nobar di channel gue seperti biasa. Alright, thank you. See you nanti setelah balapan kita akan adain Podlab bahas balapannya ya. Oke, thank you guys. Semoga gue harap balapannya banyak drama supaya kita banyak yang bisa dibahas juga. Yes, oke, thank you guys. Thank you Fadu dan Noval juga udah ada di sini. Thank you. See you on the next Podlab. Bye bye Podlab gas terus. See you guys. Stay safe. Bye bye. Peace out.